suatu saat penerima memperoleh jumlah bit 1 yang genap, misalnya 10010 genap ini, maka penerima akan memutuskan terjadi kesalahan atau error dalam pengiriman. Nah, apabila dia terjadi atau memperoleh bit bilangan genap, dia akan terjadi kesalahan atau error pada pengiriman tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang harus diketahui yang berkenaan dengan simbol gambar sebelum memulai materi FSA. Nah, ini ada simbol gambar. Itu yang pertama ada lingkaran. Nah, lingkaran ini di dalam FSA itu menyatakan state atau kedudukan. Nah, kemudian yang kedua ada label. Label yaitu pada lingkaran yaitu nama state. Nah, label itu yaitu yang Q0 sama Q1 ini. Kemudian ada busur. Busur ini menyatakan transisi, yaitu perpindahan state atau kedudukan. Nah, busur itu ini. Dari state Q0 sampai Q1 itu dihubungkan dengan busur ini. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada label. Pada busur merupakan simbol input. Simbol input itu ini 0 sama 1 yang berada pada di atas busur. Kemudian lingkaran diawali sebuah busur tanpa label yang artinya state awal. Kemudian lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final state. Nah, ini bedanya lingkaran Q0 atau state Q0 ini dengan Q1 itu kalau dia lingkarannya cuma satu itu berada pada state awal. Nah, kemudian kalau lingkarannya ada dua begini berarti dia berada pada state akhir atau final state. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan final state automata, yaitu secara formal FSA dinyatakan menggunakan beberapa simbol, yaitu ada himpunan state, ada himpunan simbol input atau sigma, dalam penggunaan sigma, kemudian ada fungsi transisi, kemudian ada state awal, kemudian ada himpunan state akhir dinamakan dengan F. Nah, ini contohnya seperti tadi, itu ada state awal dan state akhir, yang mana himpunan state-nya itu yaitu Q0 dan Q1, sedangkan untuk himpunan simbol inputnya itu berada pada di atas busur ini yaitu 0 dan 1. Nah, sementara untuk fungsi transisinya, untuk fungsi transisi kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada himpunan state-nya itu ada Q0 sama Q1, yang mana terdapat inputan yaitu 0 dan 1. Nah, kita lihat state Q0 menginput 0, dia akan menghasilkan Q0. Kemudian Q0 akan menginput sen 1, dia mengarah ke dalam state Q1. Selanjutnya untuk state Q1 yang menginput 0, dia akan melooping ke dalam Q1. Dia akan kembali ke Q0, mengarahkan busur Q0. Kemudian untuk Q1 untuk inputan 0, dia akan looping ke tetap Q1. Nah, di sini kita untuk melakukan transisi ini cukup kita memperhatikan busur dan arah inputannya saja. Nah, oke, selanjutnya di sini ada final state automata itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada DFA dan NFA. Nah, DFA di sini yaitu determinate finite automata, yaitu automata berhingga yang pasti atau tetap tertentu. Kemudian ada NFA, ada non determinate finite automata, automata yang berhingga yang tidak pasti. Nah, jadi bedanya DFA atau NFA itu sepemahaman saya, yaitu kalau DFA itu inputannya
fungsi transisinya, yang mana untuk DFA itu setiap pasangan state masukan selalu tepat pada satu state berikutnya. Yang saya katakan tadi, DFA itu dia state-nya hanya menginput satu inputan saja. Sedangkan untuk NFA itu untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Jadi untuk NFA ini setiap state-nya itu inputannya lebih dari satu, jadi bisa kemana saja dan memiliki 0 inputan. Jadi kalau dia nggak punya inputan sama inputannya lebih dari satu, itu udah masuk ke dalam kategori NFA. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum